Jadi Manil karena gue yang speaker, setiap speaker kayaknya bakal gue yang endorse terus ya. Kayaknya Ya. tuh. Jadi teman-teman satu pasang orang yang luar biasanya datang dari Jakarta teman-teman. Berapa jam kemarin ke Bandung? 3 jam. Wah ya jadi 3 jam datang ke Bandung. Nggak dibayar teman-teman, semangatin kita. Biar kita bisa 2024 finish strong. Nggak punya kepentingan tapi punya hatinya buat bantuin legacy teman-teman. Ya, boleh kasih aplaus dulu dong ya. Pencapaiannya luar biasa. PCC beberapa kali, 3 kali ya kalau gua nggak salah ya. Jadi ini orang hebat temen. Gua PCC sekalipun belum pernah, ini orang 3 kali teman-teman ya. Dan backgroundnya arsitek di Los Angeles ya. Tinggal cukup lama di Amerika. Istrinya auditor di Deloitte ya, betul ya Ci ya. Dan kemudian mereka memutuskan full time ada di Prudential. Awalnya yang joinnya pertama istrinya, disusul suaminya full time juga loh teman-teman. Padahal ngerjain proyeknya bukan yang proyek receh-receh, tapi proyek hotel-hotel besar loh teman-teman. Ya, apa yang bikin kedua orang ini mau serius, sungguh-sungguh, sepenuh hati jalanin Prudential? Pasti pengen tahu dong ya. Nah, tapi saya pengen tes dulu responnya dong teman-teman. Ya, oke. Teman-teman boleh siapin buku catatan, kasih respon yang bagus, ya pastiin teman-teman partisipasi di dalam acara yang berikutnya ini, karena kalau enggak lu yang rugi nggak dapat banyak, ya. Boleh kita nonton dulu video profilnya teman-teman.
done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Apa ya? Legacy, apa kabar? Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, tepuk tangan teman-teman, silakan duduk. Oke. Teman-teman terima kasih ya sebelumnya untuk PIC Edward yang udah undang, terus Yes. Andre juga. Andre hari ini nggak bisa, kemarin dia udah WhatsApp saya, dia bilang lagi di Legacy Jakarta, jadi kita gantian ya. Yang Jakarta ke Bandung, yang Bandung ke Jakarta ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman hari ini kita diminta untuk membawakan sesi, ini namanya apa? Sesi motivasi atau sesi yang empowering. Oke, empowering. Kita hari ini berdua datang, kamu mau ngomong ya? Aku terus yang ngomong. Nggak Oke, apa-apa. kamu. Ya. Silahkan. Ya, karena saya leadernya teman-teman, jadi saya yang banyak ngomong. Tepuk tangan dulu dong buat leader saya teman-teman. Lupa. Kalau Ya udah udah. ngomong nggak bisa berhenti. Ya, Kamu teman-teman. duluan ya? Iya, Iya, yaudah lah, udah. kamu Saya duduk dulu, nggak apa-apa teman-teman. deh. Oke, jadi teman, gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu saya nggak bisa ngomong, kalau udah pegang mic saya nggak bisa berhenti ngomong teman-teman jadinya. Oke, hari ini kita diundang ke sini berdua, kita diminta untuk bawain sesi ini empowering. Jadi teman-teman nanti kita berdua akan sampaikan perjalanan kita ya dulu sebelum sama akhirnya mungkin kenapa akhirnya memutuskan untuk di Prudential dan akhirnya kita berdua full time sama-sama di Prudential ya teman-teman ya. Oke, jadi bukannya mau mengajarkan atau apa, tapi kalau nanti ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun berbeda, yang benar adalah
leader. Ya, teman, leader Anda yang paling benar. Oke, jadi ini hanya menjadi apa ya, boleh bilang ya masukan lah teman-teman. Nah, mungkin supaya bisa lebih dekat, saya sharing dulu ya background saya sebentar. Nanti juga Andi akan sharing siapa sih kita berdua dan terus kenapa sih akhirnya memutuskan untuk join di Prudential. Ya, kalau teman-teman tadi lihat Sunday Punch, saya lahir, besar, sekolah semuanya di Indonesia. Ya, jadi made in Indonesia teman-teman. Ya, cuma berkesempatan untuk tinggal dan bekerja di luar negeri di Amerika itu berkat suami saya, teman-teman ya. Jadi kalau yang mau ke Amerika carilah suami yang bisa bawa ke sana ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi nggak usah susah gitu. Oke, kalau mungkin banyak pertanyaan, banyak sekali yang nanya. Udah 8 tahun karena kita di sana udah tinggal enak, kemudian pekerjaannya juga enak gitu. Kok kenapa mau pulang ke Indonesia? Banyak orang yang mau ke sana, benar ya teman-teman ya? Oke, emang nggak enak di sana? Enggak teman-teman, enak di sana. Ya, kalau punya kerjaan bagus gitu ya, apalagi suami istri bekerja gitu, terus udah punya rumah sendiri, punya mobil, itu enak. Punya keluarga di sana juga enak. Kenapa? Anak sekolah gratis, teman-teman. Ya, dari TK sampai SMA itu gratis. Jadi enak banget gitu. Nah, terus kenapa akhirnya full time? Maksudnya akhirnya pulang. Nah, jadi cerita sedikit, saya sekolah di Jakarta di Untar, akuntansi. Makanya kenapa saya auditor di Deloitte. Oke, nah cuman kita memang high school, pacarannya tuh high school, long distance 6 tahun, nggak perlu diikutin karena itu nggak enak teman-teman. Jadi kalau yang punya anak, long distance nggak usah lah, cari aja pacar baru lah, ngapain gitu. Gitu ya saya bilang itu apa adanya, ngapain sedih-sedih gitu ya, jauh-jauhan gitu. Oke, nah akhirnya ya udah 6 tahun, kalau nggak merit sayang juga ya teman-teman ya. Jadi merit ya udah akhirnya jadi bisa kebawa ke Amerika ya teman, tinggal di sana. Kerjaan di sana enak, kenapa? Karena saya sendiri posisi saya terakhir itu di Amerika di LA, saya kerja di rumah sakit teman-teman, di rumah sakit sebagai senior accountant. Dan rumah sakitnya pun juga bukan rumah sakit yang kecil-kecil, itu rumah sakit besar di LA. Kalau saya cerita gimana besarnya, itu rumah sakit banyak artis datang ke sana, Hollywood. Ya, contoh waktu dulu saya makan siang, lagi duduk gitu, lagi makan sama teman-teman, tiba-tiba helikopter turun di atas, yang turun Michael Douglas sama Katarina Zeta-Zone. Wah, gitu asik ya teman-teman ya, gitu. Terus enaknya lagi apa? Karena rumah sakit itu punya university, mungkin yang pernah ke LA pernah dengar juga yang namanya University of Southern California, USC. Nah, itu maksudnya famous sama orang Indonesia. Karena itu banyak orang Indonesia yang kirim anaknya ke sekolah ke sana. Rumah sakit apa kuliahnya mahal teman-teman di situ karena itu private. Nah, kalau saya tetap kerja di sana, anak saya sekolahnya gratis, kuliahnya 4 tahun. Nah, terus kenapa? Kok pindah? Kok mau pulang? Ya, jadi pada waktu itu nanti Andi akan cerita kenapa dia pulang. Waktu itu Andi dapat offer lah. Ya, dia seorang arsitek, dia dapat offer ada kerjaan bangun project yang cukup besar di sini gitu. Nah, jadi ya kita mikir-mikir setelah kita pertimbangkan, saya pun sebenarnya kangen. Ya, kangen. Bagaimanapun seenak-enaknya di negeri orang, tetap enakan Indonesia, teman-teman. Karena di sini ada mbak, ya gitu ya. Gitu. Terus kalau ada supir gitu, ya kan? Terus ada mama, ada mertua, jadi nggak perlu masak teman-teman. Kalau di sana semuanya kerja sendiri, jadi kalau capek lah gitu loh. Nah, jadi kita putusin, akhirnya kita pulang. Oke, nah sekarang saya mulai cerita nih, kenapa saya bisa nyemplung ke pro. Pada waktu saya pulang, pertama kali yang saya pikirkan adalah saya harus punya asuransi karena saya 8 tahun itu di rumah sakit. Jadi kalau yang namanya asuransi, yang namanya kesehatan, penting yang namanya punya proteksi, itu udah familiar di saya udah ngerti banget.
Jadi saya sangat aware sama asuransi. So, pertama kali waktu saya pulang, yang di kepala saya adalah saya mesti punya asuransi. Jadi saya telepon papa saya dan saya tanya, "Papa, aku kan bulan depan pulang, ini aku mau beli asuransi, aku beli sama siapa? Siapa yang beli sama siapa gitu." Nah, terus dia bilang, "Oh ya, kamu kontak Cimimi." Cimimi itu adalah istrinya sepupu saya. Cimimi itu di Prudential. Nah, nama Prudential tuh nggak asing buat saya. Kenapa waktu saya lagi di Deloitte itu, saya sebetulnya sudah jadi nasabah Prudential. Saya punya premi 350.000. Beli ikut-ikutan sama temen, nggak tahu isinya apa. Pokoknya beli. Jadi waktu bilang Prudential, oh Prudential, oke Pak. Jadi saya kontak leader saya ini, terus saya bilang, "Ci, nanti aku pulang bulan depan aku mau beli 3 polis. Enak gak? Orang dari luar negeri tiba-tiba ditelepon agentnya terus bilang mau beli 3 polis, asik ya teman-teman ya." Nah, cuman cici saya bilang gini, "Oh oke, ya udah Mel, nanti kamu sampai kita ngomong deh di Jakarta." Ya. Oke. Saya sampai Jakarta, kebesokannya orang yang pertama kali saya telepon adalah dia. Dan saya bilang, "Ci, gue udah sampai. Ayo cepet sini, mana gue mau beli asuransi." Senang ya teman-teman ya? Ada nggak yang kayak begitu? Saya juga lagi nungguin, ada nggak ya? Nggak ada, belum ada gitu loh. Seneng banget gitu teman-teman. Jadi dia dateng gitu ya, siang-siang dia dateng, terus dia jelasin segala macam. Terus terang, saya nggak dengerin. Saya juga nggak tahu lah di cerita apanya. Saya cuma bilang ini, "Ci, pokoknya lu buatin buat gua, buat Andi, buat Aiden, apa yang lu bilang bagus, gua percaya. Pokoknya gua perlu kartu kesehatan di dalamnya." Nah, dibikinin semua. Pada saat saya mau tanda tangan, kira-kira leader saya ngomong apa? Ada yang bisa nebak gak? Jadi agentnya. Dulu kalau dia ngomong itu mungkin saya bilang gak mau. Dia bilang gini, "Mel, kan lu mau beli asuransi 3, bisa gratis lu Mel." Ini orang accounting gratis tuh enak banget di kuping saya gitu. Demen duit. Jadi gratis, gimana sih caranya mau gratis? Gini, jadi karena lu mau ambil 3 polis, ini semua bisa free buat lu jadi aja agentnya sendiri. Tapi dia udah gratis dulu ngomong sama saya, jadi saya udah oke. Terus iya gitu, saya demen duit masalahnya gitu ya. Jadi pas dia ngomong gitu saya bilang, "Oh ya," terus dan saya lihat leader saya itu, saya melihat gini ya, maksudnya dalam pikiran saya ini orang baik sekali. Ini dulu ya, masih cupu nih ceritanya. Ini orang baik banget, mau gua kasih duit, terus dia mau balikin gua duit. Gila, ini orang baik banget. Jadi saya, "Oke Ci, caranya gimana?" Caranya adalah nanti gua daftarin, terus besok gua jemput. Jadi dulu tuh kalau kita mau jadi agent, kita tuh nggak online. Siapa yang masih jadi agent? Coba angkat tangannya, yang agent hari ini. Nah, teman-teman, ya bersyukurlah kalian nggak perlu kayak gitu semuanya online, terus jawaban juga dijawabin kan, ujian kan sama itunya kan, jadi pasti lulus dong, nggak mungkin nggak lulus. Dulu kita mesti 3 hari training, ya kita mesti masuk ke dalam ruangan, bikin apa tuh namanya, jawabin jawabannya semua sendiri, bisa nggak lulus punya loh teman-teman. Susah loh zaman dulu jadi agent. Ya, sekarang ini bersyukurlah kalian tuh udah sangat simple banget gitu loh, ya. Jadi itu dari rumah saya di Kebonjeruk pergi ke Sudirman. Kalau teman-teman tahu Sudirman itu jamnya pulang kantor tuh macetnya setengah mati. Dan dia tinggalnya di Cengkareng, lebih lagi ke dalam lagi. Jadi dia jemput setiap hari selama 3 hari, antar jemput saya dan tungguin saya. Dan itu trainingnya nggak macem-macem loh, 3 jam. Jadi saya udah ngelihat gila orang ini baik banget. Ada ya orang baik seperti ini gitu. Jadi singkat cerita, saya akhirnya menjadi agent ya teman-teman. Nah, setelah polis jadi, kira-kira apa yang dilakukan oleh leader saya berikutnya? Dia BOP saya, ya mulai tuh dapat duit gini. Nah, ini kualat ya teman-teman ya. Jadi pada waktu saya di BOP, saya bilang sama leader saya, "Maksud lu gue jadi agent, suruh gue nawar-nawarin polis. Ci, lu yang bener aja. Lu tahu nggak, gue tuh sekarang nih financial controller loh di Siloam." Karena itu saya tuh masih kerja di Siloam. Ya, gue nih financial controller di Siloam. Mana mungkin sih gue nawar-nawarin orang kayak gini, nggak banget deh Ci.
Sadis ya, saya sadis banget. Makanya bilang jangan kualat lah lu sama leader lu lah, gitu ya. Nah, jadi again, sejak dengar ngomong kayak gitu, leader saya nggak lanjut, teman-teman. Diem. Oh iya Mel, oke deh. Bye Mel deh. Oh iya Mel, oke deh, nggak apa-apa. Nah, again, leader yang bagus, leader yang baik, dia tahu kapan dia harus berhenti dan kapan dia harus mulai lagi. Ya, they have to know. Ya, jadi menurut teman-teman apa yang dilakukan terhadap saya juga nggak tahu sebetulnya, tapi yang pasti adalah dia tidak maksudnya selama saya kerja, dia ajak saya sebagai agen dan saya nggak mau, saya tuh berada di dalam satu grup dulu masih pakai BBM, ya, which is grup itu nggak pernah saya sadar juga, ya, jadi dia memaintain saya waktu itu, which is saya nggak merasa di maintain sih anyway gitu ya, tapi dia tetap jalin hubungan sama saya. Oke, nah sampai pada akhirnya, jadi saya kerja di Siloam itu cuma 4 bulan teman-teman. Kenapa? Karena yang saya bayangkan kerja di luar negeri sama kerja di Indonesia ternyata berbeda. Kalau di sana kita overtime, kita dibayar. Kalau di sini itu sebuah keharusan lo overtime. Jadi saya bilang ini ngacengli banget gua ya, gitu ya. Ngapain gua udah gitu suka ganti-ganti report. Kalau bagian accounting bagian akhir bulan sih setengah mati teman-teman. Dan saya melihat supervisor, maksudnya bos saya waktu itu rambutnya putih semua. Saya pikir dia umur sekitar mungkin 10 tahun lebih tua dari saya. Ternyata kita cuma berbeda umur 3 tahun. Jadi saya bilang, oh my God. Saya bilang, kalau endingnya gua bersama di sini, kira-kira gua akan jadi seperti dia. Jadi waktu saya telepon dia, saya bilang, saya nangis ya, maksudnya saya sedih banget. Kayaknya gue gak mau deh kerja lagi, gue mau berhenti aja. Terus jawaban dia, yang lu suruh lu kerja siapa? Dia bilang gitu. Gue suruh lu temenin anak di rumah gitu. Anak juga baru pulang dari Amerika, jadi maksudnya dia masih adjustment segala macam, elunya aja kagak bisa diem. Gitu loh. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah, selama saya resign, saya juga adalah jualan online karena udah terbiasa kerja itu nggak enak loh, nggak ada sama sekali cuma nunggu dari suami gitu ya. Maksudnya dikasih duit teman-teman. Tapi kan ya gitu ya, nggak punya duit sendiri rasanya gimana sih kalau udah terbiasa kerja gitu. Itu nggak banget gitu, terus minta-minta gitu. Kasih lagi dong gitu. Gengsi banget teman-teman, nggak mau lah. Ya nggak mau lah gitu. Ya kan, kalau duit suami, duit kita. Duit istri. Itu tetap beda cerita ya teman-teman. Ya, tuh sampai di satu titik di mana anak saya yang kedua udah lahir, anak saya kedua kelahir, terus udah dong ya berjalan seperti ibu rumah tangga selama hampir 1 tahun. Suatu pagi setelah anak saya pergi sekolah, terus saya kayak ada orang yang ngomong ke diri saya gitu, saya lihat pakai daster kan habis gitu saya lihat, kok gue enggak banget ya sekarang pagi-pagi, habis ini ngapain, nonton Korea gitu ya, terus nungguin anak pulang, saya juga nggak demen, ikut-ikut arisan, saya nggak demen banget gitu loh teman-teman. Jadi saya merasa ini nggak efektif banget nih gitu. Nah tiba-tiba Tuhan tuh denger loh teman-teman. Tiba-tiba bisa grup itu bunyi dan saya denger. Cuma bunyi tuh BBM dulu bunyinya gimana sih gitu. Ih apaan tuh? Ih grup apa tuh? Saya bilang gitu. Pas saya lihat, grup apa tuh? Gue bilang gitu ya. Terus saya buka, terus sakanya saya buka lagi tuh grup. Waktu saya buka, tiba-tiba tulisannya apa teman-teman? Again, saya demen duit gitu ya. Tulisannya bonus 12%. Wah ini accounting 12%. Apa tuh bonus? Saya bilang gitu. Salah kedua, saya kontak leader saya. Ci, itu apa sih bonus 12%? Nah, habislah situlah gitu ya pokoknya ya. Apa sih Ci bonus 12%? Seneng gak leader kalau ditanya begitu? Senang. Tunggu ya, Cici datang ke rumah kamu sekarang. Langsung datang dia. Mel, bonus 12%. Gampang Mel caranya. Waktu itu cuma jualan 100 juta selama 3 bulan, kamu dapat 12%. Ya, 100 juta dapat 12%, 12 juta. Itu besar buat saya. Saya langsung bilang, oke, gua mau. Coba ajarin gua caranya mesti gimana. Nah, sejak hari itu, waktu itu sekitar bulan Maret. Ya, Maret. Waktu itu kita masih ada yang namanya, AAD apa? Aum. Masih punya Aum Bali. Jadi dia ngedrive saya ke Aum Bali.
Ya, saya achieve Aum Bali di bulan Mei, saya achieve 200 juta, teman-teman, ya. Terus dia bilang gini, leader tahu nih caranya untuk narik. Jadi saya tuh nggak di BOP kayak gitu-gitu enggak. Tapi saya ditarik pelan-pelan, teman-teman. Ya, 200 juta. Terus dia bilang, "Mel kan udah dapet nih ke Bali. Mau nggak ke Eropa?" Waktu itu Star Clubnya itu adalah Venice, teman-teman. Ya, mau lah Ci, saya 8 tahun di Amerika, saya belum pernah ke Eropa. Jadi menarik menurut saya. Mau Ci, aku mau ke Eropa. Caranya gimana Ci? Lakukan yang sama. Karena dulu Star Club tuh cuma 400-an. Ya, tapi meleset dikit, akhirnya saya dapat Tokyo. Ya, nah dari situ leader nggak berhenti. Itu bulan September saya dapat Tokyo. Leader nggak berhenti. Leader bilang gini sama saya, kan lu udah dapat Bali, lu udah dapet Tokyo. Nah, kalau mau promosi nggak? Di situ saya tanya promosi itu apa? Cara gampangnya jawabannya cuma gini. Apa yang lu dapat sekarang, income, kalau lu jadi leader promosi, lu akan dapat double. Duit lagi, ya kan? Ya mau lah, saya bilang gitu. Caranya cari 4 orang. Ajak untuk join di bisnis ini. Sehingga saya rekrut teman-teman. Dan masing-masing dulu masih 36 juta teman-teman. Makanya saya bilang, aduh zaman sekarang mah agent mah aduh bahagia banget ya. Dulu kita mesti closing agent tuh masing-masing 36 juta. Sekarang satu case 6. Apalagi coba itu gampang banget kan. Nah, jadi di Desember saya fulfill semua itu dan akhirnya 2015 saya jadi apa tuh UM, promosi UM. Nah, gitu teman-teman perjalanannya. Nah, sekarang itu backgroundnya dan kenapa akhirnya memutuskan saya full time di Pro. Nah, sekarang saya teman-teman pengen tahu dong, kenapa akhirnya Andi ini apa akhirnya mau putusin full time ya Fen ya. Tadi lu mau tanya ya sama gue ya Fen ya. Coba Andi ini cerita kenapa sih akhirnya mau ini. Yuk, nih top agent saya. Tepuk tangan lagi dong buat istri saya yang cantik ini. Oke. Oke teman-teman, jadi tadi Melda udah cerita banyak ya tentang background kita. Saya bilang kita karena memang kita udah lama sekali bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Jadi kami SMA sama-sama, lulus SMA tahun 1997, ada yang belum lahir tahun 97. Ya nggak usah angkat tangan teman-teman ya, malu. Oke, jadi lulus dari SMA, Melda kuliah di sini, saya berangkat ke Los Angeles untuk ambil saya punya S1 di arsitek gitu ya. Lulus dari sana, lalu saya kerja lagi di LA. Jadi saya di LA itu kurang lebih 15 tahun teman-teman. Ya, udah kerja di sana, kerjaan saya udah enak teman-teman. Saya seorang arsitek, ya. Mimpi seorang arsitek itu apa sih? Ada yang arsitek nggak di sini? Ya. Mimpi seorang arsitek adalah gini. Ketika kamu tanya sama klien, budgetnya berapa? Kliennya bilang, nggak ada budget gue. Bah, ya, itu bahagia sekali teman-teman ya. Project saya dulu seperti itu. Ya, saya punya project di London, British Virgin Island, New York, segala macam project saya udah di mana-mana teman-teman ya. Jadi kerjaan waktu itu enak, Imelda juga enak banget kerjanya sebagai financial controller, anak cuma satu, sekolah gratis, everything is good. Ya, sampai ada satu waktu di tahun 2012 ada kesempatan yang tadi Melda bilang. Ya, saya ada kesempatan untuk terlibat di sebuah project besar di Bali. Saya punya kesempatan untuk kerja dengan seorang arsitek dari San Francisco yang desain Doha Airport, yang desain Google Headquarter gitu ya. Menurut saya ini kesempatan yang luar biasa. Dan saya selama jadi arsitek, saya nggak pernah desain resort. Ya, saya bikin rumah, penthouse, segala macam saya udah bikin. Resort saya nggak pernah bikin. Jadi itu sebuah tantangan buat saya. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, akhirnya kita putuskan untuk ya udah deh, kamu pulang dulu ke Jakarta. Kalau ternyata semua kerjaannya oke, baru saya sama Aiden, baru dia sama anak saya yang gede pulang gitu ya. Ya udah, oke. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, semuanya oke, mereka balik. Setelah mereka pulang ke Jakarta, proyek yang di Bali sudah siap untuk dibangun. Dia pulang ke Jakarta, saya pindah ke Bali gitu ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat ya, saya punya apa ya? Saya banyak long distance gitu loh. Ya, dari SMA long distance 6 tahun. Ya. Long distance tahun 96 beda lu teman-teman sama sekarang. Ya, masih pakai surat. Ya nggak ada video call. Ada yang video call bisa video call 96 97? Nggak ada. Ya,
Masih pakai surat IRC yang koneksinya 33,6 tetet tetet gitu ya. Kalau nyambung udah puji Tuhan gitu ya. Enggak ada. Masih pakai surat, suratnya dikirim ke Jakarta, seminggu kemudian baru sampai, dibaca suratnya, beritanya udah seminggu yang lalu, pokoknya udah nggak enak teman-teman, ya, udah nggak enak banget. Jadi itulah sebenarnya itu kenapa saya memutuskan untuk berganti arah gitu ya. Jadi gini, setelah proyek yang di Bali selesai, waktu itu saya tanya sama bos saya, bos, proyek kita berikutnya di mana nih? Gitu. Bos saya bilang, oh proyek kita berikutnya di Papua. Waduh, gue bilang, Papua jauh juga ya. Oke, kalau di Papua saya pulang ke Jakarta berapa lama sekali? 6 bulan sekali. Iya kan, 6 bulan sekali. Lalu saya di Jakarta berapa lama? 1 minggu. Waktu itu anak saya yang kecil baru lahir. Jadi waktu itu pemikiran saya adalah, gila ya, saya baru punya bayi, ketemu 6 bulan sekali, cuman seminggu gitu ya, kayaknya kok nggak banget gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari sana, dan saya punya kesempatan untuk jadi direksi di perusahaan TBK yang bergerak di bidang developer gitu ya. Nah, udah, saya pikir udah dong, jadi direktur, pergi-pergi sudah selesai dong. Bener nggak? Direktur kan pekerjaan di belakang meja. Tapi yang namanya bos, teman-teman, mereka selalu lebih pintar daripada karyawan. Ya, dia tahu nih, direkturnya bekas arsitek. Ya, jadi ketika bikin proyek di luar kota, saya juga dikirim teman-teman. Lo awasin ya proyek ya, ini ya, begini ya gitu. Akhirnya saya sering juga keluar kota ya. Jadi saya pikir ini kok begini lagi gitu. Dan sampai ada satu malam ketika saya lagi ada proyek di Sulawesi sana, saya selalu tuh kalau lagi di luar kota malam, saya selalu video call sama Melda, sama anak-anak dong. Udah, saya udah video call sama Melda, udah selesai, saya ngomong sama anak saya yang besar, si Aiden, udah selesai. Lalu saya mau ngomong sama anak yang kecil, sama anak saya yang kecil. Di saat itu, dia ada di sana, tapi dia nggak mau ngomong sama saya, teman-teman. Ya, saya dengar dari background dia bilang, aku nggak mau ngomong sama papa. Papa kerjanya pergi-pergi terus. Nanti ketika papa pulang, baru aku ngobrol sama dia. Teman-teman, kadang-kadang kita untuk berubah tidak perlu ada sebuah kejadian besar, teman-teman. Ya, asal kita peka, hal kecil pun bisa merubah kita, teman-teman. Di situ saya baru berpikir, malam itu saya nggak bisa tidur, dan saya berpikir, saya kaji ulang kehidupan saya sama dia dari dulu sampai sekarang, ternyata benar. Kita tuh banyak sekali waktu berpisahnya tuh terlalu lama, teman-teman. Dan konsekuensinya apa? Saya banyak kehilangan anak saya yang besar itu growing up, saya banyak miss. Ya, anak-anak kecil kan sering pentas di sekolah, show ini, show itu, saya nggak pernah nonton, teman-teman. Saya selalu nontonnya dari video yang Melda rekamin. Gitu ya, dan at some point itu kita sedih loh. Kita sedih, dan saya memutuskan bahwa gue nggak mau ini kejadian lagi sama anak saya yang kecil. Gitu, dan artinya apa? Artinya sesuatu harus berubah. Something has to change ya. Nah, lalu akhirnya saya berpikir gue harus buka bisnis. Seperti tadi saya udah sempat coret-coret gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, lu mau kalau kalian boleh pilih, kalian bekerja karena harus apa bekerja karena mau sih? Bekerja karena mau, kita mau bekerja karena kita mau gitu ya. Dan orang-orang yang bisa bekerja karena mereka mau adalah pebisnis. Orang yang kalau di cash flow kuadran itu ada di sebelah kanan. Jadi saya berpikir, oke, gue mau bisnis. Gue sebagai arsitek, gue bisnisnya apa biasa teman-teman? Konsultan, kontraktor, dan sebagainya, benar nggak? Tapi kan itu bisnis yang perlu modal. Dan saya waktu itu pemikirannya adalah saya ada di usia di mana saya udah punya anak 2, saya nggak bisa cari bisnis yang coba-coba. Jadi saya mesti cari bisnis yang oke-oke aja, apa nih gitu ya. Ya udah, lalu selama itu saya tahu nggak Melda dari Prudential, saya tahu teman-teman, tapi saya nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat Prudential gitu ya. Kenapa? Karena di bayangan saya adalah Prudential itu kalau saya join saya disuruh jadi sales, dan saya nggak mau. Ya, nggak salah, bekas direktur suruh jadi sales, gue nggak mau. Gitu, intinya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sampai ada satu saat saya duduk seperti di tempat teman-teman sekarang, dan saya baru tahu bahwa Prudential itu ada bisnisnya loh, dan bisnisnya luar biasa gitu ya. Ya udah, jadi tahun 2017 itu teman-teman, saya udah mulai berpikir mau cari bisnis ini, bisnis itu. 2017, Imelda saya lihat dia kerjanya gila-gilaan teman-teman. Kalau orang bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia benar-benar waktu itu melakukan itu teman-teman ya. Kenapa? Karena waktu itu dia fight untuk dapetin double star Club Paris. Kenapa dia fight itu? Karena dia mau ajak saya untuk jalan-jalan bersama Prudential. Akhirnya dia tepuk tangan dulu dong buat saya ya. Ya udah. Akhirnya tahun itu
dia dapat dan saya berangkat bulan April, saya berangkat, di situ baru saya lihat ya bahwa wow, bisnis apa yang bisa mengajak bisnis partnernya 2.000 orang jalan-jalan ke Paris. Dan lu bukan tinggal di Losmen, bos. Tinggalnya di Hotel Bintang 5 gitu ya. Dari situ saya baru terbuka mata saya bahwa wow, ini benar-benar bisnis yang luar biasa. Dan di situ saya lihat banyak sekali anak-anak muda. Artinya apa? Artinya bisnis ini harusnya bisa dijalankan sama semua orang gitu ya. Waktu itu dalam kepala saya sih, anak muda bisa masa gue nggak bisa gitu ya. Udah, akhirnya di situ saya memutuskan bahwa ya udah gue mau coba ya. Pulang dari Paris, saya ngomong sama Melda. Ya udah Mel, gue memutuskan untuk full time di Prudential. Dulu. Ketika saya ngomong begitu, responsnya apa teman-teman? Yang bener lu. Wah, kan kita jadi bingung, ya nggak? Udah diajakin 4 tahun, pas kita mau dia bilang, hah, lu yang bener gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena dia tahu nih ada income yang hilang, bener nggak? Iya dong, yang setiap bulan dapat dari saya kan tiba-tiba hilang, nol. Tapi di pemikiran saya seperti ini, mungkin nggak sih istri saya yang jelas-jelas punya kepentingan mengajak saya ke sebuah bisnis yang nggak jelas? Nggak mungkin. Bener nggak? Nggak mungkin, karena kalau saya nggak bagus, dia juga pasti merasakan, gitu ya. Dan akhirnya, ya udah, oke, saya percaya dan menjalankan bisnis, memutuskan untuk menjalankan bisnis ini. Kita balik dari Paris bulan April kurang lebih, bulan 6 rapat umum pemegang saham, saya resign sebagai seorang direktur. Bos saya bilang gini, lu mau ngapain sih? Resign? Gue bilang, Pak, gue mau jalanin Prudential. Saya bilang gitu langsung, ya. Emang kalau mau jalanin Prudential, lu emang harus tiap hari ke kantor? Enggak sih. Gini aja Dedi, lu resign jadi dari direktur, lu jadi komisaris saja. Komisaris kan nggak perlu kantor setiap hari. Cuman waktu itu saya bilang gini, Pak, saya nggak bisa. Saya merasa bahwa kalau menjalankan bisnis ini saya harus full time di sini. Saya harus fokus di sini gitu ya. Saya nggak bisa setengah-setengah. Ntar akhirnya kagak ada yang jadi gitu ya. Akhirnya ya udah. Akhirnya bos saya itu adalah nasabah pertama saya teman-teman. Setelah saya resign full time di sini, itu nasabah pertama saya ya. Tapi luar biasa teman-teman, memang ya teman-teman. Jadi bisnis kita itu luar biasa teman-teman. Bulan lalu saya baru bantu dia klaim pasang ring. Ya, 200 juta. Seminggu setelah dia pasang ring, anaknya sakit usus buntu, 119 juta. Jadi itu saya kayak balas budi lah sama dia ya, sebagai nasabah pertama saya akhirnya bisa bantu dia klaim. Bukankah luar biasa teman-teman pekerjaan kita? Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan dari 2018 sampai sekarang saya ada di sini. Ya, jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Ya, materinya mana? Ya sambil nunggu saya ada cerita sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini cerita ujungnya ada hadiah. Jadi teman-teman dengerin baik-baik ya. Seorang direktur itu karyawan bukan sih? Pakai jas, masuk ke kantor, satpam bilang selamat pagi Pak. Pintu dibukain, ya kan? Kopi sudah siap segala macam. Tapi ketika bos bilang Sabtu kita ada meeting, datang nggak kita? Datang. Minggu harus keluar kota, datang nggak kita? Datang ya teman-teman ya. Saya ada cerita, ada seorang karyawan kerja di sebuah perusahaan, dia lagi kerja sudah sampai jam 5 sore, dia sangat excited karena anaknya itu dia pikir gue pulang, anak gue ulang tahun nih. Ya, gue mau makan-makan sama anak gue. Tiba-tiba 10 menit sebelum dia pulang, emailnya bunyi, teng, dari bosnya. Bosnya bilang, klien yang harus kita ketemuin minggu depan, ternyata dia datangnya besok. Dia di Indonesia cuma 1 hari, jadi kita besok harus meeting jam 9 pagi, tolong materi presentasi semua disiapkan dengan baik, ini adalah klien besar kita harus closing klien ini, kalau enggak perusahaan kita bisa bahaya. Akhirnya karyawan ini, widih, gimana nih anak gue ulang tahun segala macam, tapi akhirnya dia memutuskan untuk kerja. Dia beresin semua presentasinya sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi dia selesai, dia cek ulang segala macam, dia pulang. Sampai rumah jam 3, besok paginya meeting jam 9 dong. Dia bangunnya telat. Lalu dia mikir, waduh gila nih gue kalau nyetir bisa telat nih. Akhirnya dia memutuskan untuk naik Grab. Supaya apa? Ketika nanti dia nggak usah cari parkir. Sampai lobby dia bisa langsung turun, naik ke atas. Oke? Nah,
Dia buru-buru sampai di lobi, ternyata kok ini lobi kagak gerak-gerak. Kenapa ya? Ternyata dia lihat di situ ada Rolls Royce yang paling baru, teman-teman. Rolls Royce yang paling baru, ini kenapa kagak turun-turun? Terus ada supirnya turun, lalu dibukain pintu belakangnya, bosnya keluar. Ya kan? Bosnya keluar, lalu dia di belakang, "Ih, ada bos gua nih, udahlah gue turun dari sini, gue cepet-cepet lari ke lift, supaya gue naik gitu kan. Bos gue sampai atas, dia udah lihat saya udah ada di sana gitu ya, jadi nggak telat gitu. Ya udah, dia lari buru-buru, pencet lift, nih lift kenapa gak turun-turun gitu ya. Akhirnya bosnya keburu sampai bareng-bareng sama dia naik, dia di lift berduaan sama bosnya. Bosnya di lift berdua, dia naik ke lantai berapa, 50 atau whatever, kan di lift lama tuh, cuman berdua. Ini karyawan bilang, ini gue masa nggak ngomong gitu ya kan, gue kenal, masa gue nggak ngomong, gak enak banget gitu ya. Akhirnya dia buka pembicaraan, teman-teman, dia bilang gini, "Bos, bagus mobilnya, keren banget." Bosnya bilang, "Iya, gue baru beli 2 hari yang lalu," katanya. "Wih, gila, keren ya bos ya. Saya sih nggak pernah kepikiran lah punya mobil seperti itu gitu ya." Lalu bosnya ngelihat dia bilang, "Kalau lu kerjanya bener, lu kerja keras, lu kalau lembur, lu harus lembur. Ya kadang-kadang kita harus sacrifice, anak ulang tahun kita nggak datang segala macam. Kalau lu selalu upgrade diri lu sendiri dan lu kerjanya rajin, tahun depan titik titik titik." Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dong, angkat tangan dong. Siapa duluan? Lumayan buat jajan. Ya, nggak apa-apa lah buat traktir yang lain. Teman-teman, karyawan, benar nggak? Kalau kamu kerja rajin segala macam semuanya begini, tahun depan gue beli lagi yang baru. Nah, ya, teman-teman, bukankah itu seorang karyawan? Benar nggak? Itulah nasib seorang karyawan, teman-teman. Dan saya melihat bahwa kita memang sudah waktunya untuk pindah ke kuadran yang sebelah sana ya, teman-teman ya. Jadi itu hanya cerita aja. Di sini masih ada yang part time? Luar biasa nggak ada. Oke, ya. Lupakan cerita itu, teman-teman. Anggap aja nggak ada. Ya, oke. Kita mau masuk ke sini ya, teman-teman. Ini cerita lagi nggak apa-apa ya. Saya orangnya udah mencerita soalnya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi satu malam di New York, musim dingin, ada seorang lagi duduk di depan coffee shop. Ya, ini seorang gelandangan, dia gelar tikar di depan coffee shop, dia taruh gelas di tikernya, dia mengharapkan orang untuk kasih sumbangan supaya dia bisa makan dan minum. Ya, malam udah mulai larut, kira-kira jam 6, jam 7 malam, dia sudah dapat duit, dia lihat, kayaknya gue udah bisa beli kopi nih. Cuman gue nggak cukup nih, gue cuma bisa beli kopi doang. Gue tunggu sebentar lagi deh. Mungkin ada orang yang kasih gue duit lagi, gue bisa beli makanan. Gak lama ada sebuah mobil limosin lewat. Dia ada supir turun, dia bilang, "Silakan masuk ke dalam limosin, ada orang yang mau ketemu sama kamu." Ya, orang ini bilang, "Wih, kenapa nih gue diajak ketemu ini? Gue takut nggak ya?" Cuman dia ada di satu posisi di mana he has nothing to lose. Ya, jadi akhirnya ya siapa tahu gue masuk, gue dikasih duit atau whatever gitu ya. Akhirnya dia masuk, ada orang pakai jas, pakai dasi keren, dia bilang, "Lu ngapain di sini malam-malam dingin-dingin kayak begini, lu ngapain jadi gelandangan di depan coffee shop?" Lalu dia mulai bercerita, teman-teman, dia bilang, "Aduh, hidup gue susah. Gue dari kecil gue ada di rumah yang berantakan. Ya, mama gue pemabok, bapak gue suka KDRT dan sebagainya. Sampai ada satu waktu di kala gue usia 8 tahun, gue tuh harus keluar dari rumah. Mama gue bilang gue harus keluar dari rumah supaya gue nggak kena efek papa gue dan sebagainya. Akhirnya gue sama adik gue keluar dari rumah, kita lari sampai sekarang gue nggak pernah ketemu dia dan sebagainya." Lalu tiba-tiba orangnya bilang, yang pakai jas itu bilang, "Stop, lu jangan cerita, gue tahu cerita lu. Kenapa? Karena gue adalah adik lu." Ya, teman-teman, itu kita berbicara tentang apa sih, teman-teman? Kita berbicara tentang mindset. Ya, kita semua sekarang ada di situasi yang sama kok. Bener nggak sih? Siapa yang kita masih punya kurang lebih 3,5 bulan ya? Ada yang masih punya 5 bulan di sini? Nggak ada, teman-teman. Ya, kita di situasi yang sama, produk yang kita jual sama, kita ada di perusahaan yang sama. Bagaimana kita maju ke depan, itu kita berbicara tentang yang namanya mindset. Teman-teman setuju nggak? Ya, nah teman-teman, untuk berbicara tentang mindset dan decisions, Melda yang akan lanjutin ya. Oke. Tangan teman-teman buat Andi.
ceritanya bagus ya, dia ya bisa cerita. Kalau gue nggak bisa lu cerita begitu, bingung ya gitu ya. Saya main set aja dah gitu ya pokoknya ya. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman hari ini teman-teman ada di sini ya, hari Sabtu loh. Jam berapa sekarang? Pagi ya, jam 11 pagi teman-teman ada di sini. Itu adalah sebuah decision. Bisa nggak teman-teman di rumah aja sama sama keluarga teman-teman? Bisa. Enak gak itu? Enak pasti. Kita berasanya enak banget kalau gue bisa spend time gini-gini bareng, pergi makan bakmi segala macam. Ya, so ini adalah sebuah decision. Kenapa teman-teman hari ini memutuskan untuk datang dan hadir dengerin kita berdua, ya teman-teman ya. Applause buat diri teman-teman. Oke. Nah, jadi apapun yang kita lakukan hari ini, apapun ke posisi kita hari ini, itu coming dari sebuah decision. Nah, hari ini saya mau bicara ya teman-teman. Kita bicara mengenai profesi, ya profesi kita sebagai seorang agent asuransi, ya. Pernah nggak ada yang punya cita-cita dari awal jadi agent asuransi? Nggak ada. Ada sekolahnya agent asuransi? Nggak ada juga. Jadi Anda memutuskan berprofesi menjadi seorang agent pun itu coming dari decision yang Anda buat. Ya. Nah, agent asuransi Prudential. Banyak gak teman-teman? Banyak, terbanyak ya. Seringan ketemu agent Prudential, terbanyak. Tapi yang betul-betul agent, yang betul-betul menjalankan secara profesional, banyak gak teman-teman? Enggak. Dan saya percaya kalian semua yang ada di sini adalah yang profesional itu. Benar ya? Oke. Nah, ini adalah summary ya, summary perjalanan kita berdua. Menurut kita kunci sukses seseorang bisa ada di sini, menjalankan bisnis ini. Sebenarnya so simple. Kita mengkategorikannya menjadi tiga yaitu A, B, C. Yang pertama adalah attitude. Kalau kita ngomong attitude sebenarnya adalah coming dari apa yang ada di pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Benar nggak sih teman-teman? Ya. Nah, so yang kita ngomong sekarang adalah about positioning kita saat ini tuh seperti apa. Teman-teman menganggap melihat diri teman-teman itu seperti apa. Ya, so simple. Ya, yang kita lakukan sehari-hari adalah apa sih teman-teman? Sharing cerita kayak tadi tuh Cimira bilang, ya 3 tahun, 4 tahun sama teman baiknya loh, cuman sharing cerita, bener nggak sih? Kalau teman-teman makan ke restoran nih, ada cafe happening di Bandung, enak. Teman-teman cerita nggak sama teman kalian? Gue kemarin makan di situ loh, enak loh kafenya. Pertanyaan saya, kamu dibayar nggak sama kafenya? Enggak. Tapi kalau lu cerita begini, lu dibayar nggak sama Prudential? Dapat nggak? So, what is the difference? Yang kita ceritakan itu adalah sebuah hal yang baik. Yang kita lakukan setiap hari itu hanya bercerita. Ya, sehingga posisi kita adalah sebagai seorang edukator sebenarnya. Ya, hanya menceritakan kenapa sih perlu asuransi itu seperti apa sih sebetulnya? Cara kerjanya seperti apa sih? Gitu. Dan sekarang lagi banyak yang mengerjakan repricing kan, kita kan konversi kan. Nah, akhirnya kita menjadi advisor. Ada yang pergi ke nasabahnya ceritain repricing, terus nasabahnya ngomong gini, ya udah deh, yang mana aja deh menurut lu baik, lu bikin dah, lu lakuin deh. Gue ikut aja apa kata lu. Ada yang kayak gitu? Pasti banyak kan? Kenapa? Karena mereka udah percaya loh sama kita. Akhirnya mereka ya udah, kalau menurut lu ini yang baik, oke, gue ikutin, nggak apa-apa. So, mereka melihat kita adalah advisor. Itu tugasnya kita, perannya kita adalah kita kasih solusi sama kita punya nasabah. Betul? Ya. Nah, itu yang pertama. Terus B-nya apa? Belief. Belief. Keyakinan yang teman-teman apa yang Anda percayai itu akan menentukan hasilnya teman-teman seperti apa. Ya. Sekarang kalian semua yang duduk di sini datang hari ini. Itu karena dulunya diajak oleh seseorang kan? Betul?
Ya kan? Leadernya teman-teman kan, betul? Berarti leadernya teman-teman, orang yang ngajak teman-teman, itu percaya loh sama diri teman-teman loh. Ya. Tapi apakah itu cukup? Dia yang percaya, tapi kita sendiri nggak percaya sama diri kita. Nggak bisa diapa-apain, teman-teman. So, yang bisa kita lakukan, kita harus percaya sama diri kita dulu. Karena semuanya itu mulainya dari kita. Teman-teman, leader teman-teman percaya sama teman-teman juga tahu bahwa teman-teman capable untuk melakukan ini. Again, di sini bukan orang yang paling pinter, bukan. Bukan orang yang paling, menurut saya ya, bukan orang yang paling punya market yang paling bagus, enggak. Market bagus perlu nggak? Perlu. Tapi menurut saya bukan itu, gitu loh. Ya, tapi adalah orang yang percaya dan mereka memang mau melakukannya, mau dulu melakukannya. Oke, produk. Produk sekarang banyak banget ya. Pro Anugrah, Future, Pro Cinta, ya bentar lagi akan keluar produk baru juga yang syariah. Dengar-dengar PCB-nya syariah akan keluar bentar lagi. Ya. Buat saya pribadi ya, sama Andi ya. Buat kita berdua, kita Prudential tuh punya satu produk yang menurut saya itu nggak ada lawannya. Apa sih? PCB 88, teman-teman. PCB 88 tuh bagus banget. Sakit keluar, meninggal keluar, nggak sakit nggak meninggal keluar. Kurang apa? Dapat bunga lagi, bener nggak? Kurang apa? Gitu. Itu produk yang menurut saya sing nggak ada lawan di luar sana, nggak ada yang terbaik di luar sana. Jadi kalau teman-teman punya belief kayak begitu, pada waktu ngomong sama nasabah, itu mesti ke transfer. Kenapa menurut kalian ini bagus? Kenapa produk ini bagus? Itu yang mesti kalian transfer. Jadi nasabah beli bukan karena produknya, bukan, tapi karena teman-teman kalian sendiri gitu loh. Gimana caranya kalian menceritakan produk itu? Dan kita sudah berada di perusahaan yang paling tepat menurut saya. Ya, asuransi nomor satu. Kalau bisa nomor satu, kenapa mesti pindah kedua, ketiga, keempat, kelima? Ya, dan teman-teman, kita sudah melewati repricing tahun lalu, di mana nasabah kita segala macam yang orang-orang bilang di perusahaan gua nggak repricing, nggak ada yang namanya repricing nambah premi, nggak ada. Apa yang terjadi sekarang? Habislah mereka semua. Jadi teman-teman, dan Prudential adalah satu-satunya yang siap dengan Pruwell. Jadi teman-teman tuh sebenarnya gini loh, menurut saya Prudential tuh udah mempersiapkan buat kita gitu loh. Dia melakukan itu bukan, menurut saya bukan karena nggak ada alasan, pasti ada alasannya kenapa. Dan dia udah equip kita sama sesuatu. So, inilah saatnya menurut saya teman-teman pergunakan Pruwell itu dengan baik. Ya, banyak kompetitor yang dari kompetitor itu bakal ambil si Pruwell nih. Yang bisa kasih diskon cuma Pruwell, teman-teman. Ya, di luar sana yang kopenya 20%, 365 hari kanker. Tahu kan, dengar kan semua? Ya kan? Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, pede lah. So, ini why insurance? Kenapa? Ini teman-teman mesti tahu juga ya, bahwa yang namanya hidup itu ada resiko. Meninggal, sakit kritis, cacat tetap total, ini resiko hidup. Semua orang bisa mengalami hal tersebut. Dan satu-satunya instrumen di keuangan yang bisa mengcover itu cumanlah asuransi. Yang menjadikan ketidakpastian itu kepastian atas ketidakpastian, jaminan yang ready saat itu juga. Nah, ini belief yang teman-teman itu harus punya, dan itu yang ditransfer ke nasabah kalian. Ya, kalau ngelihat gini, mungkin ada yang bilang, gue udah sering lihat ini. Betul, karena ini materi yang menurut saya basic banget. Tapi yang basic ini yang sering dilupakan oleh orang. Gitu. Nah, saya punya satu video, kita mau lihat sama-sama ya teman-teman ya. Oke. Suaranya ada nggak? Oke. Ya, teman-teman, coba lihat.
yang dilakukan oleh orang ini. Dia lakukan setiap hari ya, sampai orang-orang di luar sana yang nggak tahu ngapain sih ini orang gitu. Apa yang dia dapat? Ngapain dia ngelakuin kayak gitu? Mereka nggak ngerti. Sampai suatu hari sehingga orang-orang berkata, oh ya, ya thank you Thai Life Insurance, bukan Prudential ya teman-teman ya. So, teman-teman, ini loh yang kita lakukan setiap hari, ya. Di luar sana, mungkin keluarga teman-teman yang masih baru juga, yang 1-2 tahun ya. Pasangan kalian mungkin, yang seperti saya dulu gitu ya. Mereka nggak ngerti loh. Apa sih, ngapain sih lu begitu? Ya. Tapi teman-teman, ini yang kita lakukan setiap hari. Kita harus percaya bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita sharingkan setiap hari, aktivitas kita doing something good loh. Itu dulu teman-teman. So, teman-teman harus pede. Kalau ada yang masih mikir, profesi jadi agen asuransi kayak dulu. Yang benar aja Ci, gue jadi agen asuransi. Hey teman-teman, kita punya profesi, itu levelnya di atas. Tangan kita tuh di atas teman-teman, bukan kita di sini. Itu yang teman-teman harus percayain. Ya, so nggak usah peduli apa kata orang, nggak usah peduli kanan kiri mau ngomong apa, nggak peduli. Dulu waktu Andi mau full time, memutuskan untuk full time, papa saya ngomong gini, lu sih macem-macem lu jadi orang. Ya, orang udah bagus-bagus lah, lu udah bagus kayak gitu, lu suruh jadi agen asuransi, lu aja katanya. Ya, percuma saya debat sama papa saya, gini percuma dia nggak ngerti. Tapi hari ini pertanyaan dia, kapan kita jalan-jalan lagi? Udah enak, udah tahu gitu. Oh ternyata begitu, kapan kita jalan-jalan lagi? Jadi buktiin aja, lakukan yang terbaik. So ini yang saya bilang, bahwa yang ketiga, lu udah punya attitude, lu udah percaya begini-begini, belief lu udah bagus sekarang. Tapi kalau lu nggak kerjain, nol. Ya, nol teman-teman. Karena di sini butuh yang namanya komitmen. Di sini butuh yang namanya disiplin. Karena itu yang menentukan kalian itu jadi apa nggak jadi. 3 tahun, 4 tahun tuh Cimira. Deketin temennya. Sharing, ngomong, terus mungkin sampai tuh orang udah bosan kali. Tapi dia nggak stop loh.
Pertanyaannya kalau dia stop kira-kira closing nggak? Nggak. Itu karena orang kadang cuma mau, mungkin perlu tahu lu berapa lama di situ, gue mau tahu. Hah? Abis ini lu kemana? Mungkin dia mau lihat seperti itu. Lu seperti apa, agent seperti apa, itu yang kadang-kadang mereka mau lihat. So, kalau hari ini ada yang ngomong capek, iya capek, gue nggak bilang gampang. Kalau di sini kan mau sekarang nih, zaman sekarang zaman instan ya, maunya cepet, capek, gimana? Emang capek. Apa yang kita lakukan itu prosesnya memang nggak enak, gitu loh. Tapi itu proses yang mesti dijalanin, karena semua yang hari ini udah leader, udah punya grup gede, sama yang dilakukan sama yang kita lakukan sekarang. Nggak beda, ya. Jadi mampu dan nggak mampu menurut saya itu cuman gimana teman-teman itu mikir di dalam sini. Kalau teman-teman percaya diri, teman-teman mampu dan teman-teman mau, teman-teman pasti jadi. Saya percaya. Ya, nah Andi akan ngomong tentang sharing lagi, maksudnya lanjutin tentang apa tuh namanya komitmen sama disiplin, ya. Oke, teman-teman, gimana tadi mindsetnya bisa diterima nggak? Misalnya teman-teman ya. Nah sekarang saya mau sharing sedikit. Ini di sisa waktu ini, gimana sih cara kita sampai ke waktunya sebentar ya? Oke, cara kita sampai ke goal kita di akhir tahun. Oke? Saya cerita lagi nggak apa-apa ya? Saya udah mencerita soalnya ya. Ada satu orang namanya Louis Pugh. Ya, ini orang adalah perenang jarak jauh, teman-teman. Ya, orang ini adalah perenang jarak jauh. Dia adalah orang pertama yang berenang di Kutub Utara. Oke. Kalau kita berenang di kolam berenang itu suhunya 27 derajat. Ya, kalau kita, teman-teman ada yang nonton Titanic nggak? Ada ya. Kan si Leonardo DiCaprio kecemplung tuh ya. Terus mati gitu ya. Itu 5 derajat Celcius, teman-teman. Ya, air beku 0 derajat Celcius. Suhu di Kutub Utara itu airnya min 1,6 derajat. Ya. Dia orang yang pertama yang berenang di sana, trainernya segala macam udah bilang lu nggak bisa lah, lu jangan macem-macem. Ya, jangan coba-coba, nggak ada orang yang pernah melakukan ini. Ya, tapi teman-teman dia tetap melakukan. Kenapa? Karena dia punya visi yang besar. Dia mau melakukan ini kenapa? Karena dia mau bring awareness terhadap climate change. Ya, ketika dia melihat bahwa jumlah gunung es segala macam itu sudah mulai menurun, esnya segala macam, dia mau bring awareness untuk hal itu, dan akhirnya dia berenang. Ketika dia mau berenang, dia cemplung, airnya gelap. Airnya gelap, dia panjangin tangan begini, dia nggak bisa lihat tangannya sendiri, teman-teman ya. Jadi airnya gelap, dingin. Trainernya bilang apa? Trainernya bilang gini, lu jangan pikirin lu mau berenang 1 kilo. Oke? Lu berenang pikirin 100 meter ke depan aja. Ya, setiap 100 meter saya kasih bendera, setiap 100 meter saya kasih bendera, setiap 100 meter saya kasih bendera. Lu jangan pikirin yang lain-lain, lu berenang ke bendera pertama, habis itu lu berenang ke bendera kedua, habis itu lu berenang ke bendera ketiga, dan seterusnya. Akhirnya dia bisa selesai 1 kilometer, teman-teman. Ya, sebuah hal yang besar itu baru bisa tercapai menurut saya kalau kita punya visi yang besar, teman-teman. Ya, dan kalau di bisnis kita ini yang namanya goal chunking itu menurut saya penting. Ada di sini yang mau promosi jadi AAD tahun ini. Yes ya, buat teman-teman yang mau jadi promosi menjadi seorang AAD, tahu dong tujuannya berapa? Apinya perlu berapa? 300 juta. Kalau kita pikir 300 juta mungkin angkanya besar. Tapi kalau kita chunking sedikit-sedikit, teman-teman, angkanya lebih doable. Oke? Saya selalu kembali seperti ini kalau saya punya agent baru gitu ya. Saya selalu bikin seperti ini, teman-teman, ya. Dari September sampai Desember masih ada waktu 4 bulan. Lu butuh 300 juta. Berarti 1 bulannya perlu berapa? 75 juta. Oke? Goal September 2024 75 juta. Posisi sekarang berapa? Anggap aja 0. Oke? Lalu kita perlu tahu, ketika lu closing, biasa case lu tuh berapa sih? Gitu ya. Oh, saya biasa closing case 1 juta per bulan, artinya apinya 12 juta, betul? Hitung. Lalu rasio closing kamu berapa? Oh, saya setiap kali ketemu 8 orang, saya closing 1. Artinya rasio closingnya 8:1. Setelah ini, kita bisa hitung, teman-teman. This is the beauty of this business. Segala-galanya bisa dihitung. Oke? Saya butuh 75 juta. Setiap kali saya closing 12 juta, artinya saya perlu 6,25 case. Ada nggak poin 25 case? Nggak ada. Kita harus bulutin ke
Ke atas, buletin ke bawah nggak nyampe, bener nggak? Kita buletin ke atas. Oke, artinya di bulan September saya perlu 7 case. Oke, setiap ketemu 8 orang, gua closing 1. Artinya untuk closing 7, gua harus ketemu berapa orang? 7 kali 8, 56 orang, betul nggak? Ya, sisa waktu sekarang saya anggap 3 minggu. Artinya setiap minggu saya perlu ketemu 18,6 orang atau kita buletin ke atas 19 orang. Setiap minggu kita perlu ketemu 19 orang. Banyak gak sih? Banyak teman-teman. Kalau dilihat seperti ini, banyak. Tapi sekali lagi, namanya kita di sini pebisnis, betul? Namanya pebisnis harus punya yang namanya rencana kerja, betul nggak? Rencana kerja itu salah satu bentuknya apa sih? Kalender, teman-teman. Semua di sini punya kalender kerja? Punya ya. Kalau saya bikin kalender, saya nggak suka bikin yang jam 7 sampai jam 8, 8, 9, 9, 10, saya nggak suka seperti itu. Ya, saya suka baginya begini aja nih, pagi, siang, sore, malam. Begini doang. Oke, lalu yang saya lakukan adalah apa? Saya blok area-area yang benar-benar udah nggak bisa diganggu gugat. Oke, kita di MRT setiap Senin ada Amazing Monday dari pagi sampai sore. Kita ada meeting leader hari Kamis malam, lalu Sabtu kita ada acara seperti ini, Grace Saturday di kantor. Ini acara yang berhubungan dengan bisnis dan tidak bisa diganggu gugat. Saya blok dulu, oke? Lalu setelah itu acara-acara pribadi. Gue blok lagi, oke? Kamis pagi gue misalkan golf, ya, blok dulu. Jumat malam family time, Sunday saya nggak mau kerja lah, pokoknya, ya, gue mau waktu untuk keluarga. Setelah kita punya ini dan kita punya data sebelumnya, kan kita perlu ketemu 19 orang, benar nggak? Kita hitung aja, kita punya slot berapa? Oke, artinya gue punya 13 waktu nih untuk ketemu 19 orang. Cukup nggak? Nah, cukup ya, palingan ada satu waktu di mana kita harus ketemu 2 orang, benar nggak teman-teman? Susah nggak sih? Apalagi buat orang yang masih full time. Jadwalnya kayak begini loh. Amin, masih part time. Jadwalnya kayak begini loh. Bagaimana? Ya, teman-teman, kita harus bisa lihat. Sekali lagi, kalau visi kita itu besar, pokoknya gua harus promosi jadi AAD. Tanya sama diri teman-teman sendiri, kalau gua nggak promosi, terus kenapa? Kalau jawabannya adalah, ya udah nggak kenapa-napa sih, tahun depan gue coba lagi. No, nggak bisa. Ya, lu mau promosi AAD kenapa? Mesti jelas jawabannya. Karena kalau gue nggak promosi AAD, kenapa gitu ya? Harus ada. Waktu seperti ini teman-teman, gue nggak bisa nih kalau waktunya kayak begini. Oke, gue harus ketemu 19 orang. Artinya Senin malam gue harus ketemu 5 orang. Mana mungkin? Benar nggak? Disitulah kita harus punya yang namanya sacrifice. Atur, jadwalnya diatur. Supaya apa? Supaya goal kita nyampe. Ya udah deh. Sabtu malam gue ketemu orang dah. Masih nggak cukup? Ya udah dah. Minggu malam gue ketemu orang deh. Masih nggak cukup juga? Ya udah dah. Jam makan siang deh. Lagi break, gue ketemu orang deh. Gitu loh. Teman-teman, hal-hal seperti itu harus direncanakan. Ya, sukses itu harus dibuat, harus dengan kesengajaan. Ya, nggak bisa dengan nggak sengaja tiba-tiba promosi, gitu, nggak ada. Ya, kita harus benar-benar merencanakan teman-teman, ya. Dan luar biasanya di bisnis ini, oh aduh, gue masih nggak bisa 7 slot, gue harus ketemu 3 orang setiap slot, nggak mungkin. Luar biasanya bisnis ini adalah teman-teman, kita bisa naikkan rasio closing, jumlah orang yang kita ketemuin nurun, benar nggak? Setelah kita naikkan ini, kita naikkan case size yang tadinya 12 juta jadi 15 juta, jadi 24 juta, turun nggak jumlah orang yang harus kita ketemuin? Ini bisa terjadi apa? Bagaimana? Kalau kita komit. Komit apa? Lu datang setiap training hari Sabtu. Lu naikkan skill, ini akan naik. Ini akan naik. Benar nggak? Oke? Itu yang pertama teman-teman. Have a big vision, goal chunking. Yang kedua, kita harus bisa adaptable dan be teachable. Menurut saya ini kualitas yang sangat diperlukan buat seorang agent. Ya, si Louis Pugh ini juga orang pertama yang berenang di Mount Everest. Ya, ketika dia berenang di Mount Everest, dia cemplung, dia berenang 1 menit dia harus naik. Kenapa? Karena gue nggak kuat, napas gue nggak kuat. Ya, akhirnya dia ngomong sama trainernya bilang gini, bro,
cara lu berenang di Mount Everest sama cara lu berenang di North Pole itu beda. Di North Pole tuh dingin. Lu harus berenang cepet supaya badan lu anget. Di Mount Everest itu tinggi, udaranya tipis. Lu harus berenang pelan-pelan. Conserve lu punya energi. Oke? Teman-teman, gurunya ini nggak pernah berenang sejauh itu, nggak pernah. Tapi dia mau dengerin. Gitu ya. Mungkin selama ini kita belum capai goal kita. Cara-cara yang kita lakukan mungkin belum benar. Ya. Bukalah pikiran, bukalah hati supaya kita mau diajarin gitu loh teman-teman. Ya, ngomong sama orang-orang yang udah pernah melalui. Leader-leader teman-teman, mereka sudah melalui semua yang teman-teman akan lalui. Tanya sama mereka, percaya sama mereka. Oke? Lalu sekali lagi disiplin. Dia juga orang pertama yang nyebrang di Selat Inggris 530 km, dia harus berenang selama 100 jam. Bagaimana cara dia melewati? Dia melewati dengan disiplin teman-teman. Ya. Saya rencana setiap hari berenang 1 jam. Oke? Kalau di Selat Inggris itu angin suka nggak tentu. Kalau udara lagi jelek lu nggak bisa berenang, bisa mati gitu ya, ke bawah ombak dan sebagainya. Tapi dia disiplin. Dia bilang gini, kalau gua hari ini berenang 1 jam, besok gua nggak bisa berenang, besokannya gua akan berenang 2 jam. Oke? Punya nggak kita ini teman-teman? Saya harus ketemu 3 orang tadi. Gua harus ketemu 3 orang. Tapi gue nggak bisa nih besok ketemu 3 orang, for some reason. Bisa nggak kita lusanya ketemu 6 orang? Untuk make sure kita punya goal tetap tercapai. Teman-teman, kita mau capai goal, kita harus punya bisa punya sacrifice seperti ini teman-teman. Ya. Next konsep waktunya masih berapa lama? Konsep saling nggak usah lah ya. Ya udah next. Apa nggak usah ya? Susah ya, nggak usah ya. Oke. Hah? Teman-teman makan siangnya bakal molor nih, nggak apa-apa. Oke. 20 menit lah ya, 20 menit. Oke. Oke, teman-teman. Ya, cepet aja. Jadi ini sebuah konsep selling yang dulu waktu saya agent sampai sekarang tim juga masih pakai ya. Maksudnya saya selalu ceritain ke mereka, coba bawain ini karena menurut saya ini simple ya. Namanya tuh ATM kehidupan. Jadi ini kayak ice breakingnya. Jadi kalau teman-teman pas lagi ngobrol-ngobrol segala macam, pas lagi bisa masuk, coba teman-teman ngomong seperti ini saya bilang. Pembukanya, bro sis, tiap bulan bisa nggak sisihin kira-kira bisa nggak menurut lu kita sisihin 50% dari kita punya income ini sama orang yang kerja. Pertanyaannya apa sih? Jawabannya apa teman-teman? Pasti susah. Iya pasti gue juga nggak bisa. Tapi kalau sampai kehilangan 50 even 100% dari kita punya income mungkin nggak? Mungkin. Nah kira-kira situasi apa yang menyebabkan bisa sampai seseorang itu hilang 50%, even 100% dari income-nya? Cuman ada 2 yang saya sebut. Temporary situation, condition, ya. Contohnya apa? Misalkan dipecat, atau bisnisnya bangkrut, ya kan? Tapi itu semua kita bisa cari loh kerjaan lagi. Kita bisa bangun lagi loh bisnisnya, ya. Tapi ada satu kondisi yang gue sebut namanya permanent condition yang contohnya apa? Semua orang itu pasti meninggal, ya kan? Atau sakit kritis atau cacat tetap total. Kalau salah satu dari 3 kondisi tersebut terjadi, itu permanen loh efeknya, ya kan? Nah, oke. Berarti setuju ya? Kalau misalkan namanya hidup kita nih semua, itu sebenarnya kita punya masalah dalam hidup kita. Ada resiko yang bisa terjadi. Nah, kalau sampai itu kejadian kira-kira, apakah lu udah ada suatu maksudnya emergency, maksudnya dan cadangan seperti emergency fund yang memang lu udah create, kalau if something happen to me, ini yang bisa bergerak. Ini yang akan berjalan. Nah, pasti kan dia bilang, ya gue punya tabungan atau gue punya investasi di mana, rumah di mana. Good. Nah, jadi saya masuk ke sini. Jadi kalau boleh gue analogikan, saya pinjem itu. Back.
Oke, back. Gimana ya? Oh, di sini. Saya sambil gambar masalahnya ini. Udah, teman-teman? Oke, saya maju ya. Oke, ini saya buka aja. Jadi, kalau boleh gua analogikan, sebenarnya kita itu seperti sebuah mesin ATM. Pernah lihat kan ATM ya? ATM fungsinya apa, teman-teman? Tarik duit, keluarin duit. Benar kan? Setiap bulan kita juga loh harus bayar expense. Benar nggak? Contohnya apa? Tanya ke dia. Pasti disebut ada yang namanya cicilan, ya kan? Mau rumah, mau mobil, ya kan? Terus apa? Anak sekolah, ya? Yang punya anak kan pasti kan? Uang sekolah. Terus belanja ya ke pasar, ya kan? Listrik, air, bener nggak? Listrik, air, gitu kan? Kemudian yang punya orang tua pasti bilang kasih orang tua, ya kan? Orang tua kek, mertua kek, ya nggak? Oke, kemudian zaman sekarang kita baik, hah? Skincare, mahal emang skincare sekarang ya. Oke, terus asuransi kan? BPJS kan semua kan ada kan? Even dia nggak beli asuransi sama kita, ya maksudnya prudensial, pokoknya dia punya pasti asuransi. Kemudian kita punya yang namanya tabungan, betul nggak? Oke, terus liburan, udah kerja setahun gitu, masa nggak ada sih liburan sama keluarga? Oke, nah kalau kalau lu lihat ya, maksudnya, berarti kan kita setiap bulan kita keluarin loh hal-hal begini. Dari ini semua expense, menurut lu ada nggak yang bisa kira-kira dipangkas? Bisa nggak ini? Pasti nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa, nggak usah beli makanan. Ke pasar maksudnya beli itu nggak bisa dong ini. Semua orang perlu makan. Ini listrik cuti dulu deh, nggak usah pakai listrik 1 bulan. Bisa? Nggak usah nonton Netflix segala macam. Nggak bisa kan? Ya kan? Orang tua bisa jadi loh ini. Mungkin kalau pas lagi nggak ada, ini mungkin bisa. Ya, asuransi nggak bisa. Ada loh yang bisa. Nggak usah bayar asuransi dulu. Mungkin ini bisa. Ya, tabungan, oke. Liburan, nggak usah liburan. Tapi ini nggak bisa loh. Pernah lihat ATM rusak? Tulisannya tidak bisa digunakan, uang nggak bisa diambil. Pernah? Kita juga bisa loh seperti ini. Yang tadi yang gue sebutin awal. Nah, pertanyaan gue, kalau ini sampai kejadian, kira-kira ini semua ini gimana? Itu yang ditanya. Ya, apakah lu udah siapin satu fund khusus untuk mengcover kalau sampai itu terjadi? Ya, dari sini menurut saya teman-teman bisa masuk kemanapun. PCB kek, mau asuransi jiwa kek, even ke health insurance pun juga bisa. Segitiga asuransi. Betul? Ya, tinggal next berikutnya biasanya kita nanya apa? Ini kan, mau ngitung besarnya berapa. Tanya berapa biaya pengeluaran yang setiap bulannya tuh udah pasti keluar. Ya, tanya sama dia. Dan tinggal teman-teman contoh aja misalkan 20 juta, gampangnya dijadiin setahun, ya, dijadikan setahun, lalu tinggal dikali, kalau jiwa either 5 tahun atau 10 tahun, tinggal teman-teman kali aja, kali 5 atau kali 10. Itu kurang lebih dapat UP-nya. Karena UP kan nggak mungkin bisa kebesaran juga, kekecilan juga kan nggak bisa. Kurang lebih seperti ini. Simpel nggak teman-teman? Ya. Jadi kita ngomong yang namanya tentang proteksi income. Oke? Nah, ini yang suka saya bawain dulu cerita, ya. Nah, terus ini wajib punya dalam handphone, ya kan? Mungkin kita nggak bisa bikin proof of lagi ngomong segala macam ngitung-ngitung. Kurang lebih kita punya benchmarknya. Misalkan usia 30 tahun ambil PCB 1M, ini bayar 5 tahun ya. Itu berapa preminya? Usia 40 tahun berapa? Anugerah 30 tahun, 40. Teman-teman punya benchmarknya. Siapin di handphone. Terus ini, kalian datang training, rajin, supaya kalian tahu, oh ada diskon premi loh, contoh Pro Anugerah.
starting 5M 50%. Itu kan kalau sama orang yang memang ada dananya, itu bisa kena banget gitu. Terus lagi ada program prestis, dipakai itu prestis. Ya, kemudian campaign nasabah tuh kayak tadi Cimira yang si anugerah itu efek sekali, yang tadinya 1,5 kali tiba-tiba dihitung 100%. Nah itu dipakai, itu kalian harus update dengan ini semua. Ya teman-teman ya. Nah kira-kira bisa diaplikasikan teman-teman? Bisa, oke. Nah berikutnya, udah hampir slide terakhir. Yuk. Kamu tutup. Udah lah ya. Yuk cepetan. Of the day teman-teman, jangan lupa ya kita di sini mau bisnis. Ya, di sini kita nggak ada yang datang ke sini untuk jadi seorang sales. Oke. Jualan dan sebagainya. Jangan lupa bahwa di sini kita adalah bisnis teman-teman. Artinya kita harus ngerekrut ya. Di sini kalau saya tanya tim itu artinya apa? Artinya bisnis sudah pasti teman-teman. Tapi percayalah teman-teman, ketika teman-teman punya tim, aktivitas teman-teman nggak mungkin berhenti. Dalam arti nggak bakal ada satu hari di mana teman-teman nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak mungkin. Ya gue nggak bisa prospek, gue nggak bisa rekrut nih, gue ketemuin aja tim gue gitu yang ngobrol. Aktivitas teman-teman pasti terjaga. Ya, motivasi teman-teman juga pasti ada. Gitu ya, gue mesti kasih contoh nih sama tim gue nih. Gue mesti jadi contoh. Artinya motivasi juga ada, inspirasi teman-teman. Ya kadang-kadang kita nyari inspirasi tuh nggak usah jauh-jauh lihat ke atas gitu ya. Dari sekitar kita bisa banyak kok cari inspirasi. Ya, saya punya adik yang tahun lalu sempat kena demosi, tiba-tiba di tahun yang sama promosi lagi gitu ya. Itu bisa jadi inspirasi buat kita gitu loh. Bagaimana cara dia bisa naik seperti itu ya. Lalu accountability teman-teman ya. Saya punya tim tuh banyak kan sanguin. Ya, jadi kalau saya misalkan training nggak datang, terus tiba-tiba tahu sendiri kan kalau sanguin ngomong nggak ada filternya gitu ya. Nah, kok kemana lu kok? Gitu. Kenapa jam segini belum datang gitu ya? Maksudnya kita perlu orang-orang seperti itu di sekeliling kita untuk kita bisa keep on track. Ya, jadi punya tim yang banyak teman-teman. Makin banyak yang makin banyak yang ngingetin, kita semakin kecil kemungkinannya untuk bergeser gitu ya. Lalu maturity, kita di sini harus jadi dewasa teman-teman. Ya, dewasa itu artinya apa? Kita tahu bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita handle orang-orang yang berbeda itu artinya kita jadi orang yang dewasa, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini foto-foto nggak usah lah ya. Anyway, saya cuma mau kasih lihat foto yang ini aja teman-teman. Karena di Prudential gitu ya, saya bisa dapat ini semua gitu ya. Jadi, nah yang kemarin rame-rame tuh di GBK gitu ya. Saya nggak perlu, saya udah sempat 2 meter dari dia gitu ya. Waktu kemarin ke Milan, saya postur jalan sendiri, sempat ke Roma. Dari Roma waktu itu kita ke Vatikan. Kita memang mau misa di sana, terus tiba-tiba ternyata itu hari Pantai Costa whatever yang bawain ini nih gitu ya. Jadi kita duduk di dalam, dia lewat 2 meter gitu ya. Jadi kita nggak usah ke GBK kemarin gitu ya teman-teman ya. Ini tadi siapa yang fansnya Liverpool? Ya, ini saya waktu ke Swiss. Waktu ke Swiss di dekat hotel kita ada pub seperti ini. Gitu ya. Akhirnya saya sama teman saya datang ke sana nonton Liverpool bareng-bareng gitu ya. Seru teman-teman, banyak orang mabok gitu ya. Ini waktu nonton bola di Milan gitu ya. Nah, ini kita sempat jalan-jalan bareng teman-teman yang itu. Nah, ini teman-teman ya. Ini tahun 2017. Ini foto saya copy and paste sama keluarga saya yang di Amerika. Ya, saya bilang my dream Christmas waktu itu. Ya, karena saya nggak pernah bisa pulang ke sana waktu itu. Karena sewaktu saya kerja, waktunya nggak pernah cocok. Ya, pada akhirnya di tahun 2021 saya bisa spend 2 bulan di sana sama orang tua saya, sama sepupu-sepupu saya bisa spend 2 bulan di sana. Nggak mungkin terjadi teman-teman kalau saya nggak ada di bisnis ini. Ya, kalau saya menjadi seorang karyawan, saya nggak bisa tuh, pulang, saya mau pulang nih harusnya, tapi karantina masih 10 hari. Aduh, gue males deh pulang extend gitu, nggak ada teman-teman ya. Tapi waktu itu kejadiannya seperti itu, karantina 2 minggu, ya udahlah gue di Amerika dulu lah. Ya. Karantina masih 10 hari, ya udahlah gue mundur lagi. Karantina masih seminggu, seminggu udahlah boleh kita pulang. Ya, akhirnya teman-teman, nah itu hanya di bisnis ini teman-teman kita bisa mendapatkan itu. Ya, lalu ini teman-teman, anak saya yang gede, ya, waktu kecil dari kecil temennya baca buku begini-beginian teman-teman, baca buku mobil, ya. Karena di bisnis ini akhirnya saya bisa masukin dia ke sekolah, dia ambil otomotif design sekarang di LA juga, Pasadena Art Center. Ya ini teman-teman, ya uang sekolahnya
Teman-teman nanti Google sendiri berapa duit gitu ya. Tapi intinya gini loh teman-teman, kadang-kadang kalau kita bikin goal, kita harus bikin goal untuk orang lain. Gitu ya. Kalau kita bikin goal untuk diri sendiri, ya udahlah gue seminggu makan Indomie, oke lah masih kuat gitu ya. Tapi teman-teman kalau kita buat goal untuk orang lain gitu ya. Mungkin gue bisa makan Indomie seminggu, tapi gue nggak mau anak gue makan Indomie seminggu. Ya kan? Artinya apa? Artinya gue mesti kerja bener-bener gitu ya. Bikin goal untuk orang lain teman-teman ya. Saya bersyukur saya di sini saya bisa sekolahin dia sesuai sama passion yang dia mau dari kecil. Gitu ya. Tepuk tangan lu dong buat bisnis ini ya teman-teman ya. Ini pada akhirnya teman-teman di bisnis ini 3 ini dari sekarang sampai Desember please punya ini. Teman-teman ya, teman-teman yang ada di sini hari ini sudah punya 3 ini. Saya tahu ya. Faith itu apa sih? Percaya. Ya, ada sebuah desa, udah lama 3 bulan gak hujan, ada orang pinter datang, dia bilang, kumpulin semua orang desa, besok bakal hujan gede. Oke, besokannya semua orang datang, ada satu anak kecil datang bawa payung. Oke, anak itu punya faith teman-teman. Kita punya nggak faith di bisnis ini? Ya, kita percaya nggak bahwa di sini mungkin kita bisa dapatkan hal-hal yang nggak pernah kita bisa dapatkan sebelumnya atau di tempat lain? Ya, teman-teman ada di sini. Gua belum closing, tetap gue datang training. Ya, gue belum bisa rekrut, tetap gue datang training. Kenapa? Suatu saat gue akan punya tim gede. Sama seperti leader-leader di sini. Itu faith. Ya, trust teman-teman. Ketika anak kecil dia lempar ke atas, dia ketawa-tawa. Kenapa? Karena dia tahu pas dia turun, papanya pasti akan tangkap dia. Ya, itu trust. Ya, percaya nggak kita sama agensi kita? Percaya nggak kita sama perusahaan kita? Percaya nggak kita sama leader kita bahwa mereka akan bisa bawa kita ke goal kita? Oke, dan hope teman-teman ya, kita nggak tahu besok pagi kita akan bangun apa enggak, tapi di jam kita, di handphone kita, kita style waker gitu ya, itu namanya hope teman-teman, kita punya hope. Teman-teman harus punya 3 ini di sini teman-teman, dan saya percaya teman-teman yang ada di sini udah punya ini semua, sharingkan ini juga ke tim teman-teman kalian semua, oke? Itu aja teman-teman, sorry agak molor dikit, itu aja dari kita, thank you. Wow, boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi buat Koliandi sama Ci Imelda. Gila banget ya. Kita boleh tunjuk bareng-bareng yuk. Lu gila banget kok, Ci, lu gila banget. Sekali lagi kita bilang tahun depan datang lagi ya. Aduh, boleh silakan teman-teman duduk dulu. Kok, Ci, aduh. Gila, gue dengerin gitu ya dari tadi pagi di sesi leader, dengerin Cici, Imelda, dengerin Koliandi. Aduh, ada 2, kayaknya dari tadi ada 2 kata yang bisa mewakili mereka nih. Beliau-beliau ini ya. Kalau saya dengar begitu kuat banget kata tentang komitmen, kata disiplin, kata intentional ya. Kalau 2 kata nih, 2 katanya adalah yang pertama adalah intentionally. Ya, jadi mereka kalau saya lihat pasti punya motif, punya kesengajaan kalau mau melakukan sesuatu. Karena tadi untuk bisa sukses, untuk bisa mencapai goal, kita perlu dengan kesengajaan. Ya, bilang kiri kanannya intentional. Lalu, yang kedua, yang mewakili adalah saya yakin banget nih, apa yang beliau sharingin tadi, itu sebenarnya adalah kalau di dunia persilatan ya, ini fondasinya nih kungfunya pasti kuat banget nih. Kuda-kudanya nih pasti kuat banget serius. Dan satu kata yang mewakili adalah consistently. Ya, jadi boleh bilang sekali lagi depan belakangnya konsisten ya bro, sis. Yakin banget nih ya. Gila banget ya. So teman-teman jangan lupa kita ini masih ada waktu seperti yang tadi udah di breakdown, dibantu banget ya. Ternyata masih ada waktu, masih ada cara, masih ada jalan dan terutama nih buat teman-teman partner yang baru. Wih ya, kalau tadi Ivan bisa ngerangkum, kita ternyata nggak perlu gini ya. You don't have to start being you don't have great to start. Kita nggak perlu jadi yang paling hebat dulu, tapi kita harus memulai dengan konsisten teman-teman ya. Itu aja teman-teman, thank you sekali lagi, tepuk tangan dong buat Cici dan Kokos.